Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, banyak rezekinya yang nonton, yang lagi sakit disembuhkan, yang nggak punya duit dibanyakin rezeki sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat jamaah dari Subang yang datang ke studio. Tepuk tangan dulu buat jamaah dari Subang, masya Allah. Buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masya Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini, saya akan ajak dulu nih melihat sesuatu yang viral-viral dulu ya. Dan kebetulan ini ada berita yang kurang sedap didengar sebenarnya, cuma jadi pembelajaran buat kita insya Allah. Ada lansia kembar meninggal di dalam rumah. Ini dia tayangannya. Innalillahi Rojiun. Ini anaknya pada kemana sih Mas Padil? Iya Ibu. Bukannya diurusin, ini kan udah tua. Iya ya Allah, emang begitu Bu. Makanya kita nih kalau udah tua nggak boleh tinggal sendiri. Iya. Apalagi orang yang duda gitu. Jangan sendirian di rumah. Ngapain nyemut-nyemut duda? Takutnya kalau ada apa-apa nggak ada yang nolongin gitu. Kan ada Rahman. Oh ada Rahman. Ya, tapi ini dia pelajaran buat kita ya, Masya Allah, buat jadi sebagai anak ini harus sering menanyakan kabar orang tua, yang masih punya orang tua, ya. Kalau sampai ada apa-apa nih orang tua ini harus sigap, harus cepat, langsung cepat bantuin atau tolongin orang tua kita. Nah, Ya, nama ibu ibu siapa? namanya siapa Bu? Bu Anis. Bu Haris. Bu Anis. Bu Anis. Anis. Oh, saya Fadil Jaidi katanya dibilang. Iya. Dari Majelis Talimana. Dari Majelis Talimana Ibu? Coba lihat kamera Bu. Ya, dari Majelis Talimana. Atakwa. Atakwa. Dari Awirarangan. Cikaum, Subang. Subang. tepuk tangan dulu. Makasih banyak Ibu Anis. Makasih banyak Bu Anis. Ibu Anis boleh duduk, ya makasih, Masya Bu, Allah. mic-nya, Bu, mic-nya. Gak apa-apa, biarin ntar ada masih saya masih banyak mic di sebelah situ ya. Ini tanggapin dulu nih Ustadz nih sedikit nih ya tentang video tayangan tadi Ustadz. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan ini adalah bagian daripada musibah. Tapi ingat, musibah itu datang dari Allah. Tapi terkadang juga musibah itu datang karena perbuatan manusia itu sendiri. Datang dari Allah sebagai ujian, cobaan untuk mengangkat derajat, untuk penggugur dosa, untuk membuat kita mahir. Itu musibah dari Allah. Tapi kadangkala musibah itu terjadi disebabkan karena kita, kayak kebakaran dan sebagainya, karena teledor itu. Karena teledor, karena membiarkan, kan disunahkan, matikan apimu di malam hari sebelum kau tidur. Lentera, lampu dan sebagainya, koslet dan sebagainya kan. Jadi itu bagian daripada kelalaian. Apalagi ketidakpedulian, ini hati-hati. Ada juga tingkat ketidakpedulian, terserah deh mau jadi apapun anaknya orang. Tapi kalau dia jahat kan bisa mengganggu dirimu juga. Jadi harus tingkatkan kepedulian juga. Lalu musibah itu bisa datang dari diri kita sendiri disebabkan karena dosa. Ingat ya, dosa pada diri, dosa kepada sesama, dosa kepada Allah pasti ada berakibat pada diri kita. Dosa pada tubuh, tidak membiarkan haknya tubuh, akan jadi sakit. Rasulullah SAW tidak pernah sakit. Yang menyebabkan beliau sakit karena teledor pada dirinya. Sakitnya Rasulullah cuma 3. Waktu di Uhud kena panah, kemudian yang kedua waktu Nabi disantet, dan yang ketiga ketika Nabi diracun. Jadi kalau kita lihat 3 kategori sakit Nabi ini, tidak ada sakit yang menyebabkan Nabi teledor dan sebagainya. Karena Nabi paling sehat. Nah, sama juga yang ada di rumah lagi nonton, mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga tetangga kita, lingkungan kita. Jangan sampai terjadi bencana disebabkan karena keteledoran kita. Masya Allah. Salah satunya buang sampah sembarangan. Sehingga mampet lah itu got-gotnya. Jadi banjir. Jadilah banjir. Nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nasihatnya tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, jamaah. Pernah ngasih amanah ke anak? Pernah? Amanah. Pernah dengar wasiat? Pernah dapat wasiat dari orang tua?
Ini Masya Allah ya luar biasa ya namanya kita sebagai manusia hidup ini sering banget dapat wejangan-wejangan bahkan mungkin tanpa kita sadar orang tua kita berwasiat kepada kita. Dan nanti kita pun akan melakukan yang sama. Tapi ingat hati-hati nih jamaah ya. Ternyata ada juga wasiat yang dilarang. Wah apaan tuh? Hari ini kita bahas aja di Islam itu Indah dengan tema wasiat-wasiat ini dilarang dalam Islam. Nah sama-sama kita belajar ya Masya Allah ya. Buat jamaah yang di rumah siapin aja catatannya mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Nanti dikasih ke anaknya, saudaranya atau dikirim lewat broadcast di grup ya family-nya ya. Oke sekarang kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang diduga rebutan warisan kakak tewas di tangan adik kandung. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Keduanya sempat terlibat. Ini nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini pelajaran buat kita semuanya. Nih Masya Allah ini ada Habib Nabil Al-Musawa nih bersama kita. Makasih banyak Bib waktunya yang sudah lama dirindukan oleh jamaah di rumah. Tepuk tangan dong buat guru kita ini Masya Allah. Bib ini kalau kita lihat tayangan tadi ternyata ini masih banyak ya. Sampai dengan saat ini bahwa saudara ini saling tega sama saudara kandung sendiri. Ribut bahkan sampai menghilangkan nyawa gara-gara warisan. Betul. Nah ini ya kita nih harus berpesan kepada orang tua untuk mengatur warisan ini secara baik dan benar. Tapi ternyata anak ini juga kadang-kadang kalau udah butuh uang ya kan akhirnya ngaco nih untuk masalah warisan. Nah pertanyaannya Bib ya kalau seandainya ada yang memutuskan untuk menjual tanah warisan itu sebenarnya kan boleh gitu ya. Tapi bagaimana aturannya? Mohon izin penjelasannya Bib. Fadl. Makasih banyak Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, ya para guru yang nonton dan juga Bapak Ibu sekalian, baik yang di studio maupun juga anak-anakku sekalian yang nonton Islam itu Indah dimanapun berada. Tadi kita lihat tayangan tentang orang yang berebut sehingga akhirnya berebut warisan terus kemudian saling membunuh. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya ya bahwa boleh nggak kita jual tanah, rumah ya warisan dari orang tua kita? Jawabannya adalah boleh sepanjang itu adalah sudah menjadi hak kita ya. Jadi kita perlu mengetahui bahwa yang namanya tanah, rumah yang merupakan warisan itu harus dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Kalau dia sudah dibagi, ya sesuai dengan haknya masing-masing, kita lalu kebagian, salah satu contoh misalnya orang tua kita meninggalkan tanah misalnya 10 hektar. Lalu bagian kita misalnya 2 hektar. Apakah boleh yang 2 hektar itu dijual? Boleh. Namanya hak kita, kalau sudah hak kita, maka mau dijual boleh, mau dipakai juga boleh, mau dikasih sama orang juga boleh ya Bu? Boleh, bebas begitu ya. Nah lalu kenapa ada pemahaman di sebagian orang kalau yang namanya tanah warisan, rumah warisan sebaiknya jangan dijual katanya begitu. Jadi ada satu hadis sahih ya, hadis hasan ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang menjual tanah atau rumahnya lalu uangnya itu tidak digunakan untuk membeli yang sejenis maka dia akan kehilangan barokah dari tanah dan rumah itu. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama adalah kalau orang itu nggak punya rumah, ya, nggak punya tanah, lalu kemudian dia dapat, lalu kemudian terus sama dia dijual seluruhnya, padahal dia belum punya. Nah itu kehilangan barokah. Maksudnya apa? Kehilangan kesempatan dia punya rumah lagi. Tapi kalau kita misalnya punya rumah, punya tanah sendiri, ya lalu kita dapat warisan dari orang tua, boleh nggak kita jual? Boleh warisan itu. Dalilnya apa, Bib? Dalilnya adalah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Sayyidina Zubair ibn al-Awwam. Sayyidina Zubair ini termasuk al-ashru al-mubashshiruna bil jannah. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau ini punya properti banyak sekali. Gitu ya, propertinya tanah, rumah ya. Tapi ketika beliau meninggal, ya wafat, itu hutangnya juga banyak sekali. Lalu oleh para ahli warisnya, maka sebagian dari properti itu dijual untuk menutupi hutangnya. Dari situ hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih hadisnya, menunjukkan kata para ulama bahwa boleh kita, Mas Fadli, untuk menjual harta
orang tua kita ya atau misalnya tanah dan sebagainya, sepanjang tadi itu jangan sampai kitanya nggak punya tanah, nggak punya rumah. Oh iya. Jadi hilang Masya berkah, Allah, maksudnya bener. nggak punya apa-apa. Tapi banyak juga itu orang yang melakukan ya jual dari warisan dapat jual beli kendaraan. Kendaraan itu depresiasinya tinggi, bener juga Bibi itu, Masya Allah luar biasa. Harusnya Tujuannya itu. dapat dari orang tua beli tanah atau apa mau bikin kontrakan buat disewain. Tapi kan tanah diganti tanah, investasinya naik terus ya Bibi ya. Betul Ini banget. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Wa'alaikum, Habib. wa'alaikum. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Jamaah. Ini Masya Allah. Bu, punya warisan? Ini Masya Allah. Kita bicara masalah warisan ya kan. Dapat dari orang tua, kita mau jual kadang-kadang nggak tega rasanya. Tapi itu memang harus dijual tadi. Kita harus beresin urusan orang tua kita. Karena harus dibagi. Warisan itu kan harta orang mati kalau kata Ustaz Maulana. Ya Allah. Ustaz Syam, mohon izin nih tepuk tangan buat diri kita siap. Ustaz Syam. Izin Ustaz Syam nih, kalau seandainya ada Siap. orang tua ya. Orang tua punya rumah cuma satu-satunya. Tapi anaknya 12. Iya. Harta satu-satunya adalah Iya, rumah itu. anaknya banyak gitu ya. Oke. Terus bagaimana nih caranya orang tua ya kan memberikan wasiat terbaik ke anaknya agar tidak terjadi perpecahan yang dilarang di dalam Islam. Ini mohon izin karena kadang-kadang harta sedikit anak banyak bisa menimbulkan itu. Mohon izin penjelasannya. Fadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz Maulana, guru kami Habib Nabil, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Dijelaskan dengan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sistem pembagian harta waris di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 tentang berapa hak-hak masing-masing. Karena yang namanya warisan adalah perpindahan hak milik sebuah harta dari orang meninggal kepada orang yang masih hidup. Berbeda dengan hibah. Hibah adalah perpindahan hak milik harta dari orang hidup kepada orang hidup. Berbeda lagi dengan wasiat. Wasiat artinya pesan-pesan yang sangat kuat. Maka dikatakan apa wasiat terbaik seorang orang tua yang punya harta. Satu saja hartanya, rumah. Nah, tapi alhamdulillah kalau ada orang punya harta sedikit, tapi harta sedikit itu adalah rumah. Nah, ini sesuai dengan anjuran ulama. Kalau kita punya harta, maka yang paling pantas dimiliki adalah sebuah rumah. Maka rumah ini diapakan? Maka rumah ini yakni dijual lalu hasilnya dibagi-bagi terhadap ahli waris. Bagaimana supaya anak tidak bertengkar? Maka bukan hanya rumahnya yang dijual sebagai bentuk fisiknya,
tuanya, tapi juga mesti memberikan wasiat ketakwaan kepada anak. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah sebuah perahu yang mana layarnya adalah tawakal dan mendayuhnya dengan keimanan. Anak yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan serta tawakal Allah, insya Allah bukan hanya mengingat harta yang ditinggalkan orang tua, tapi dia juga mengingat pesan-pesan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Pasti namanya orang tua pengen anaknya akur-akur terus. Iya dong. Saling jaga. Dan itu Masya sangat Allah. menyakiti perasaan orang tua yang sudah Pasti. meninggal dunia kalau ternyata anak yang ditinggalkan justru memperebutkan sebuah rumah yang mana harta itu hanya satu-satunya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Jazakallah khairan. Kasih tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Jamaah. Ada pertanyaan nih dari jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya mau minta jamaah dari ini perwakilan deh. Ini Bu boleh maju ke depan Bu. Mana bawa mic aja. Di sebelah. Tidak napak. Hah? Dia tidak napak tadi. Napak nggak nyampe. Itu juga nggak napak tuh yang kaos kaki biru. Iya. Gantung kakinya. Ibu izin Ibu. Mohon izin ini ada yang warna merah. Tolong dibacain ya Bu ya. Dari @galih.arfani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya dong Ustadz, saya ini merasa menjadi anak yang kurang diperhatikan. Ya Allah, ya Allah. Yang kurang diperhatikan sama orang tua Ustadz. Padahal saya udah berusaha ingin disayang sama orang tua juga. Nah, Bu, bukan itu Bu, tulisannya itu tuh Bu. Nggak ada tulisannya Bu. Baca aja Saya Bu. ngelihatnya kakak saya terus yang dapat Yang perhatian. ngeliatnya kakak saya terus yang diperhatikan, sedangkan saya kurang diperhatikan sama orang tua. Saya Kurang apa ya Ustadz? Saya emang nganggur di rumah sih, tapi kan saya juga lagi usaha nih Ustadz. Saya kurang apa gitu ya Bu ya? Iya. Kok ibu yang sedih, jangan-jangan ibu yang curhat ini. Ngewakilin. Iya Ini nih, siapa namanya nih? Ini namanya. Gali Arpandi. Iya. Dengarkan nae. Akalinga madecengi. Kepada semua anak-anak dimanapun berada. Apapun yang perintahkan ke orang tua mungkin menurut kita tidak bagus. Tapi pasti ada niat baiknya orang tua. Tidak ada orang tua mau lihat anaknya celaka. Ya Bu ya? Iya. Dengan ibu siapa sih? Ibu Romini. Ibu Romi. Ibu Romini. Orang bacain surat orang dia yang sedih. Yang ya kan? sedih. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini. Yang di rumah jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah wasiat-wasiat ini dilarang dalam Islam. Dan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah datang dari Subang. Tepuk tangan dulu dong yang di studio. Masya Allah, sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Diduga rebutan warisan kakek dianiaya. Nauzubillah, ini dia tayangannya. Seorang kakek Iya Bu. sekarang kebersyukur banget ya. Iya, Dikit-dikit warisan. Nanti juga kebagian semua. tahu, warisan itu kan hartanya orang mati. Sering banget ya. Kalau mau banyak kerja, bilang Iya, gitu Bu ya. Bilang kerja. Ibu bilang Bu. Kalau mau Iya. banyak duit, Kerja. nah namanya siapa Ibu? Saya Siti Nurhaida Pak. Ya, bawa suami ke sini enggak? Enggak ada. Enggak bawa. Enggak ada apa enggak Nggak bawa? ada. Oh enggak ada suaminya. Mau Bu suami? Pasti saya lagi ditawarin. Jangan nanya doang. Ya Allah, Ibu namanya siapa tadi? Siti Nurhaida. Si Ibu Siti Nurhaida. Nuraida. Masya Allah. Ibu Siti Nuraida. Bagus kalau kita ingat ya. Ha. Siapa yang berebut warisan tidak akan berkah hidup. Nauzubillah. Nauzubillah Ya. min dzalik. Bu Nuraida makasih Nuraida. banyak ya. Ya, Nuraida, sama-sama. Ibu Nuraida Iya. pegang. Oh ada yang mau nganterin. Pegang. Wih. Ayo. Ada tepuk tangan dong. Masya Allah luar biasa. Aduh ya Allah. Coba kita tanya sama guru kita nih ya. Habib Nabil. Mohon izin Habib. Maju ke depan Bib. Masya Allah. Ya Allah ini bicara masalah warisan ini kayak ibarat apa ya. Harta panas gitu loh kayaknya ya. Kalau misalnya bicara warisan, pembagian warisan, kalau ada orang tua yang belum mau membagikan warisannya, mungkin karena ada alasannya masih hidup. Nah, gimana Bib? Apa boleh-boleh aja? Ya udah deh bagi warisan, kan saya masih hidup, biar anak gak pada berantem. Kan gak boleh kali ya Bib ya? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Al-Musawa.
Baik, izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, para guru yang hadir yang menyaksikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, dimanapun berada, ya di Islam itu indah. Tadi ditanyakan tentang bagaimana kalau misalnya salah satu dari orang tua itu masih hidup, apakah boleh waris itu ditunda. Jadi begini, pertama saya ingin sampaikan bahwa di dalam Islam itu namanya urusan warisan, ya itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada satu orang pun siapapun dia untuk ikut-ikut ngatur dalam masalah pembagian waris. Tadi di ayat yang dibacakan oleh Ustadz Syam, Allah sebutkan di surah An-Nisa di ayat ke-11 dikatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Kata Allah Subhanahu wa taala yusikumullah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian semua fi auladikum dalam urusan-urusan waris dari keturunan kalian, ya. Dan seterusnya itu Allah wasiatkan. Artinya apa? Nggak boleh kita ngubah-ngubah itu. Nah, kemudian diakhiri lagi ayat itu dengan faridatan minallah, fardu hukumnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nggak boleh kemudian beristihad dari situ. Wah, saya nggak mau gitu, baginya begini aja, begitu aja nggak boleh, ya. Lalu kemudian diakhiri lagi di ujungnya ayat itu innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi jangan kita sok tahu dan sok bijak, gitu ya. Kenapa? Karena itu Allah lebih tahu, lebih bijak, ya. Nah, kemudian bagaimana soal pembagian waris di dalam Islam diminta untuk disegerakan, namanya pembagian waris itu disegerakan. Pertama potong dulu tajhiz janaiz, ya biaya untuk pengurusan jenazah. Yang kedua adalah wasiyah, kemudian dain, hutang, ya duyun. Tapi duyun itu tidak boleh hutang yang kemudian merusak, terlalu banyak hutangnya sehingga nggak cukup gitu warisnya, itu juga nggak boleh. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah boleh nggak kalau begitu ditunda? Saya hanya ingin menyampaikan penundaan waris itu bisa berakibat tambah rumit. Kalau misalnya salah satu dari anak itu meninggal yang berhak waris, dia punya anak 3, lebih repot lagi nanti untuk membaginya. Ditunda lagi, ada satu lagi keluarganya meninggal, punya anak 2, makin repot lagi gitu ya. Nah, jadi kalaupun terpaksa ya Mas Fadli untuk ditunda, itu kalaupun terpaksa itu dalam Islam hendaknya dibagi dulu nilainya, lalu semuanya tanda tangan di atas materai. Jadi dengan itu semua dengan itu semua nanti tidak akan menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Dan tidak akan dibagikan kalau orang tuanya masih hidup. Iya, namanya juga waris ya Bibi ya. Waris itu artinya kalau setelah orang tua kita meninggal ya Bibi ya. Ini Masya Allah, makasih banyak. Muwarit itu orang yang memiliki waris. Iya, makasih banyak Habib. Sami-sami. Jazakallah khair, tepuk tangan dong buat Habib, Masya Allah. Jamaah. Nah, ini nih waktu yang seru nih sebelum nanti kita kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Saya mau kasih kesempatan dulu untuk Ustadz Maulana bertanya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Coba, ayo semuanya, Ustadz bertanya. kami Ulang. Iya. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Iya, ini nih. Yang mana? Orang lagi nengok. Sini. Berdiri Bu. Iya berdiri coba. Saya berdiri. tunjuk yang ketakutan. Oh bukan, saya tahu Bapak. Kenapa? Bapak nunjuk nyari yang sepantar. Iya. Ibu nggak ada ke sana. Coba perkenalkan dirinya. Assalamualaikum. Dengan nama siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepedean. Nama saya Sri Bulyani dari Majelis Taklim At-Taqwa Subang. Oh iya, kebetulan namanya sama dengan Menteri Keuangan. Masya Allah. Pertanyaannya seputar harta. Apakah seorang orang tua yang memiliki anak yang sudah sukses, sudah pada kaya, masih bisa nggak orang tua mewasiatkan harta kepada anak? Menurut masih bisa atau enggak Bu? Menurut Ibu, Coba Bu Sri? menurut Ibu. Bisa. Alasannya? Gak usah mundur-mundur. Enggak, gini bilang aja Bu Sri. Saya coba jawab, tanya katanya masanya bisa atau enggak. Kalau alasan Bapak Ustadz Maulana yang jawab lah. Jangan Ibu ya. Coba ngomong. Bisa. Alasannya? Alasannya?
biar Ustadz aja yang jawab. Ya oke, siap. Iya, tepuk tangan buat Ibu Sri Mulyani, Masya Allah, makasih Ya banyak Ibu Sri. bingung. Iya Gak Allah. apa-apa. Kepada semuanya izin Habib dan Ustaz Sam, makasih banyak Habib Nabil tadi sudah memberikan solusi buat kita. Kalau memang ada harta yang belum sempat dibagikan, lebih baik dicatat aja nilainya, terus dibagikan baru tanda tangan, nanti dibagikan pada saat yang tepat. Tepuk tangan dulu Habib, makasih. Dan begitu pula Ustaz Sam juga sudah menyampaikan tadi di segmen sebelumnya bahwa wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa, kebaikan kepada anak, kepada semuanya. Ketahuilah, kalaupun anak kita udah gede, udah punya harta semua, boleh nggak seorang orang tua mewasiatkan harta? Ingat, kepada harta kepada anak yang dibagikan ketika hidup namanya hibah. 1, 2, 3. Hibah. Itu hibah. Nanti kalau orang tuanya udah meninggal, harta itu dikembalikan kepada Allah, terus dikembalikan kepada anaknya untuk jadi warisan. Ingat, wasiat harta kepada keturunan yang berhak untuk mendapat warisan itu tertutup dengan adanya wasiat. Warisan terbalik. Wasiat harta, ulangi apa? Wasiat harta kepada keturunan ahli waris itu tertutup dengan adanya warisan. Jadi jatah anak keturunan itu warisan. Tapi wasiat kepada orang yang tidak ada hubungan. Contoh anak angkat dapatnya wasiat. Oke? Sudah paham sampai di sini? Ustadz jadi bagaimana? Boleh nggak harta dibagi-bagi kepada anak-anak yang sudah sukses? Jawabannya, ayo semua ikut. Boleh. 1, 3, jawabannya? Boleh. Ulangi. Boleh. Boleh dong. Karena ada haknya dari sisi warisan. Cuman kalau berbicara wasiat, wasiat yang terbaik kita berikan kepada anak adalah wasiat sesuatu yang belum kesampaian. Sehingga orang tua sudah meninggal. Nak, kalau saya meninggal nanti, itu tanah di belakang rumah jangan dijual. Kenapa? Itu bukan tanah kita. Nak, tapi jangan mewasiatkan yang menyulitkan. Kalau saya nanti mati, kuburan saya sembah ya. Itu yang melanggar syariat. Kalau saya nanti meninggal, jadikanlah namaku nama jalan. Itu repot. Izin pemerintah, kata pemerintah, siapa kamu? Katanya begitu. Harus rapat semua anggota dewan 50%. Anggota dewan menyetujui baru bisa. Iya, anggota Situ dewan nanya, siapa? itu siapa? Jadi mewasiatkan jangan yang menyulitkan. Jangan yang melanggar syariat. Ya. Tapi kalau berkaitan harta, jadikan warisan bukan wasiat harta. Masya Allah. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana, makasih banyak. Kita lanjut lagi ya. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah Islami Tinda yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah ya untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, yang ini sebelah sini ya. Sebelah sini ya Ibu, izin. Boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Atun, berasal dari Majelis Taklim Awilarangan, Majelis Taklim At-Taqwa Awilarangan Cikaum Subang. Tepuk tangan buat Ibu Atun. Pertanyaannya Ibu mau nanya sama siapa? Bertanya buat Pak Ustadz Sam. Boleh. Siap Ibu. Saya mau nanya jika ada orang tua memiliki 3 orang anak. Ya. Tapi 3. yang satu nggak mau dikasih, apakah itu harus tetap dikasih atau tidak ya Pak Dikasih Ustadz? apa Bu? Enggak, warisannya. Warisan. Jadi ada orang punya 3 anak. 3. Sam, Maulana, kemudian Saya, Adli. ya. Tapi ternyata ada 1 orang resek nggak mau terima warisan. Pasti yang rese yang tengah kan maksudnya Iya, kan. sok kaya gitu ya. Oh gitu aja Ibu Atun. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Atun.
Siap, sampai guruku Ustaz Maulana, Habib Nabil, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Ayat tentang warisan ini memang sedikit sulit dihafal dan juga agak panjang ayat-ayatnya. Dan ini membuktikan bahwa urusan warisan itu bukan urusan mau nggak mau. Tapi yang membaginya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia berkenan ataupun tidak berkenan, tetap ada haknya. Siapa yang memberikan haknya? Bukan orang tua, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mesti dilakukan? Ada 3 orang anak. Satu ternyata berkecukupan dari segi harta. Satu berkecukupan dari segi ilmu. Satu berkecukupan dari segi akhlak. Maka bagaimana jikalau ada salah satunya menolak? Maka caranya adalah terima dulu sesuai dengan hak yang telah Allah tentukan. Setelah diterima dia mengatakan alhamdulillah, kalau saya sih sudah berkecukupan harta, bolehlah harta ini kasih saja ke adekku. Kata adeknya berkecukupan ilmu, kalau saya sih pengennya harta ini jadi pahala untuk orang tuaku. Maka ini saya sedekahkan saja kepada adekku nomor 3. Kata adek nomor 3 karena dia berkecukupan akhlak, Masya Allah, maka karena saya juga alhamdulillah tidak butuh-butuh amat sama harta, cukup aja ini saya punya sendiri, ada pekerjaanku, ada penghasilanku, maka semuanya kasih aja kepada pesantren. Gitu. Ini masalah wasiat ini masih banyak Betul. Ustaz Syed, ya. Ada mungkin contoh nih kecil ya sebelum nanti kita lanjut lagi ya. Ada mungkin orang tua yang merasa kasihan sama anaknya karena mungkin secara ekonomi kurang cukup gitu ya. Saya mau kasih dia nanti lebih besar daripada kakak-kakaknya. Wah, kira-kira boleh apa enggak, Bu? Wah. Boleh? Menurut Ibu. Ragu-ragu. Iya, menurut Ibu. Nanti dijelaskan sama guru-guru kita. Siap. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Subang? Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Kembali lagi di Islami Tinda, masih di tema kita pagi hari ini. Wasiat-wasiat ini dilarang dalam Islam. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang gegara tanah warisan paman rusak 2 rumah keponakan sendiri. Coba kita lihat tayangannya, ini dia.
Aksi pengrusakan. Ada orang kaget saya. Iya, ibu-ibu juga kaget. Iya, saya nggak ngelihat lagi ngeliatin TV. Kenapa Bu? Bagus itu Mas, rusak aja sekalian. Rusak aja sekalian? Iya, biar nggak jadi rebutan terus. Ya Gimana sih Bu? Ibu namanya siapa sih? Ibu Kusna. Ibu Kusna. Iya. Ibu Kusna ini provokator, saya ambil mic-nya. Ibu makasih banyak ya. Ibu duduk, tepuk tangan dong buat Ibu Kusna. Provokator, saya tanya Ustadz Maulana aja. Ustadz gimana Ustadz? Coba kita lihat nih. Sebenarnya begini. Harusnya Om itu menjaga adik-adik ponakan-ponakannya. Karena sebagai Om pengganti daripada ayahnya kan. Oh bener juga. Makasih ya. Tuh Bu Kusna jangan begitu. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Ini ada aja ya, ibu itu malah mendukung. Mendukung. Harusnya nggak begitu. Coba sekarang kita minta guru kita yang berikutnya untuk menjelaskan nih. Mohon izin guru kita, Ustadz Syam. Boleh maju ke depan, Masya Allah. Ustadz Syam, tepuk tangan dong buat Ustadz Syam dong. Ustadz Syam nih, ada contoh kasus nih misalnya ya. Misalnya ada anak pertama, ini dia selalu ada nih dan sering membantu orang tuanya. Apakah sebagai orang tua nih, kita lanjut lagi pertanyaan tadi sebelum iklan ya. Boleh memberikan porsi wasiat harta lebih banyak dibandingkan anak-anaknya yang lainnya. Karena anak yang lainnya mungkin jarang waktu ketemu orang tuanya, nggak terlalu ngurusin. Nah, Berarti anak pertamanya bukan saya ini. Bukan Ustadz Maulana. Juga ya. Silakan Ustadz Syam. Siap. Tapi guruku Ustadz Maulana, Habib Nabi, Mas Fadli serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi rangkaian ayatnya daripada surah An-Nisa ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Maka tibalah kita di akhir-akhir ayat pembahasan tentang warisan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan mengatakan in tilka hududullah, inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat akan hukum waris ini yang sudah ditentukan Allah, maka hadiahnya adalah surga. Maka subhanallah, kalau kita mengejar harta warisan orang tua itu hanya dunia, tapi kalau kita mengejar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, taat akan ketentuan Allah, taat akan ketentuan Rasul, maka hadiahnya adalah fauzul azim, keberhasilan yang sangat agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ada seorang anak, dia yang ngurusin orang tuanya, dia yang selalu ada buat orang tuanya, akhirnya orang tuanya sayang sekali sama anak ini. Kebetulan anak ini perempuan, jadi kalau dalam warisan jatahnya lebih kecil daripada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-lakinya jarang dia ngurusin orang tuanya, lebih sering si anak perempuan. Maka bolehkah orang tua memberikan wasiat agar anak perempuan ini lebih banyak dapatnya dibandingkan sang laki-laki? Maka para fuqaha memberikan penjelasan dari hadis Nabi SAW bahwasanya warisan mesti dibagi sesuai dengan ilmu waris, tidak pakai kesayangan tidak kesayangan. Jadi warisan mesti dibagi sesuai dengan ilmu waris. Bolehkah dapat tambahan melalui wasiat? Jawabannya boleh dengan dua syarat. Satu syaratnya adalah mendapatkan kerelaan izin dari ahli waris yang lainnya. Jadi anak perempuan ini dapat lebihnya karena dikasih wasiat sama orang tuanya, tapi syaratnya ahli waris yang lainnya mesti memberikan izin. Dan syarat daripada izin tersebut, yang memberikan izin juga layak memberikan izin. Maksudnya layak memberikan izin, itu orang yang memberikan izin satu, sudah dewasa. Dua, berakal, bukan adik yang masih kecil. Misal saya punya adik Aisyah, masih kecil sekali, subhanallah. Lalu mendapatkan wasiat dari orang tua, maka saya tidak boleh meminta izinnya Aisyah karena Aisyah masih kecil, tidak layak memberikan izin kepada saya. Syarat yang kedua adalah wasiatnya ini berlaku setelah orang tua tiada nanti, bukan masih hidup. Jadi kalau masih hidup udah dikasih wasiat dulu, nanti harta saya semuanya kasih aja anak pertama, nanti harta saya enggak berlaku ini.
Dan kerelaan ini subhanallah tentu saja akan menimbulkan perpecahan seperti tadi. Selagi masih hidup bisa kasih hadiah anak yang rajin. Namanya hibah, lain lagi namanya beda. hibah. Subhanallah. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ya Allah, yang namanya orang tua pasti sayang sama anaknya ya. Masya Allah ya, pasti pengen juga yang terbaik buat anaknya. Ya itu namanya ak pakai bukan ak milik. Nah. Ini rumah ini buat ini rumah ini. Tapi kalau belum jadi warisan, Belum. namanya ak pakai Hak bukan ak pakai, milik. betul. Nanti kalau misalnya orang tuanya meninggal, dikembali lagi Barulah. kepada Allah dulu, Iya. gitu ya. Nah, Ustadz, mumpung ada Ustadz di sini nih, Apa sih? kita mau kasih kesempatan lagi buat Oh Ustadz. iya bener. Ustadz Maulana bertanya. Begini, Ustaz bertanya, kami menjawab. Oh, iya, 1, 3, boleh. Ustaz bertanya. Ah, ibu ini Wah, yang gelengnya paling kencang ini. Gelengnya paling kencang tadi. paling Ustadz kenceng menjawab. dia. Iya. Ya Allah, dia goyang juga. Silakan perkenalkan nama. Namanya Di situ siapa aja. Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Enen dari Bajis Taklim Al-Taqwa Ya. Awilarangan, Kabupaten Subang. Tepuk tangan dong buat Ibu Enen. Masya Dia Allah. bilangnya bukan majelis taklim, Ah. majelis taklim. Bajelis. Bajis Taklim. Oh iya, ya Allah. Sama Ibu nih. saya mau nanya. Bu, bentar Bu. Ibu 11-12 Bu Ustadz Maulana goyangannya iya. Dan begituin. Aktif. Iya. Bu, saya mau nanya. Ya. Bu, kalau ada anak yang bukannya ngurus orang tua, Ah. tapi justru banyak nuntut sama orang tua, itu gimana? Silakan. Itu harus diomelin. Terus. Diomelin. Jangan dikasih. Iya. Harus dikasih tahu dulu. Iya. Orang yang itunya sirik nantinya. Iya. Aku yang ngurusin. Dia bang enggak. Iya. Uangnya jangan buat dia semua. Bentar. Pengalaman pribadi kayaknya Ibu Enen. Tepuk tangan. Masya Allah. Makasih Ibu Enen. Ini kayaknya anggota jamaah yang paling susah diatur dia. Abi, Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak Ibu, Masya Allah luar biasa. Ini reaksi seorang ibu. Jikalau menyikapi seorang anak, ingat ya, anak itu kembali diingatkan, dibentuk oleh 4. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai, bacaan yang mengisi. Maka wasiat yang terbaik adalah bacaan. Nasihat, ilmu dan sebagainya, akhlak itu yang paling bagus. Karena kenapa? Meninggalkan kebaikan. Dari sini kita bisa belajar kenapa anak banyak menuntut sama orang tua. Orang tua belum meninggal sudah menuntut dan sebagainya. Karena anak tidak diberikan pembelajaran agama. Pembelajaran agama itu paling penting. Bekali anak kita dengan ilmu, bekali anak kita dengan akhlak, bekali anak kita dengan agama. Supaya apa? Supaya bukan berharap tapi mengabdi jatuhnya. Inilah kepada anak, tolong anak-anak yang lagi nonton Islam itu Indah, dengarkan baik-baik. Orang tua itu tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya maaf sengsara. Tapi orang tua mau melihat anaknya bahagia semua. Tidak usah kau meminta. Orang tua itu pasti akan memberi. Karena orang tua ke anak bagikan air, kata Ustaz Sam. Kapan Ustaz? Pernah ceramah Oh di pernah sini. ya Ustaz. Katanya kalau orang tua ke anak bagikan air. Tahu nggak air Bu? Dari atas ke bawah lancar kan? Air terjun. Tapi kalau anak ke orang tua bagikan air juga. Tapi susah karena dari bawah ke atas. Enggak, bukan macet Ibu. Butuh mesin pompa. Apa mesin pompanya? Ilmu. Pemberian orang tua. Enggak usah diajarin orang tua untuk berbuat baik kepada anak. Yang diajarin adalah anak berbuat baik sama orang tua. Wahai anak. Tepuk tangan. Boleh Bu. Boleh. Wis. Kepada semua anak. Dengarkan baik-baik. Beruntunglah engkau punya orang tua. Jangan pernah meminta sama orang tua. Harusnya engkau yang beri orang tua. Luar biasa ini anak-anak. Banyak. Ingat ya. Kesempatan buat kita untuk membahagiakan orang tua. Memuliakan orang tua. Memberikan perhatian kepada orang tua. Karena orang tua adalah surga. Tidak usah jauh-jauh cari surga orang tua. Mau pergi berperang, gak usah berperang. Orang tua kau urus. Jihadmu sama orang tua. Maka semua anak jangan pernah menuntut memaksa orang tua. Tapi bagaimana perlakuanmu sama orang tua. Itu yang paling penting. Kalau ketika anak minta warisan sama orang tua. Sama saja dia minta orang tuanya mati. Warisan dong. Sama aja kau bilang kapan mati dong.
Kan warisan itu adalah harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Bayangkan, orang tua yang sudah meninggal pun, maaf ya, tidak langsung dibagi hartanya. Diselesaikan dulu utangnya. Apalagi nazarnya. Oh iya. Sempat ada nazar? Nggak ada sih saya. Nggak ada. Iya. Atau wasiatnya? Selesaikan dulu 3 ini, penyelenggaraan jenazah udah selesai. Sisa harta orang meninggal, itulah baru jadi warisan. Oh Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Luar biasa, yang banyakkan anak nih, ayo ya jangan banyak nuntut sama orang tua. Jangan banyak apa yang bisa kita minta dari orang tua kita. Tapi banyak berpikir apa yang bisa kita kasih kepada orang tua kita. Itu paling benar tadi kata Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah. Untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi deh dari sebelah sini deh nih. Ya, mohon izin. Ibu silakan berdiri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunung Nurnaningsih dari Majelis Taklim At-Taqwa Awilarangan Cikaum Subang. Tepuk tangan buat Ibu Nunung. Pertanyaannya Ibu? Izin bertanya kepada Habib Nabi. Oh boleh. Jika sebagian harta warisan diwakafkan atas nama bapaknya, apakah boleh? Atau harus semuanya Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nunung nanya masalah wakaf berarti ya Bu ya? Apakah boleh setengah atau semuanya lebih baik? Mohon izin penjelasannya. Baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga para guru yang dimuliakan Allah. Dan juga para pemirsa baik di studio maupun juga di rumah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tadi ditanyakan tentang apakah boleh ya harta warisan itu kemudian diwakafkan atas nama ayah kita atau ibu kita dan seterusnya. Terkait pertanyaan ini ada 2 poin yang harus kita perjelas dulu. Pertama, apakah itu wasiat dari orang tua? Kalau saya meninggal tolong dari harta saya sebagian diwakafkan misalnya begitu. Atau memang inisiatif pribadi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah apakah itu berkaitan dengan hak kita sendiri ya atau berkaitan juga dengan hak ahli waris yang lain. Untuk pertanyaan pertama adalah bahwa kalau itu adalah wasiat orang tua kita, ya Bu, misalnya dia pernah bilang kalau misalnya nanti meninggal selain daripada harta waris, tolong dong wakafkan sebagian untuk masjid, misalnya begitu. Itu kalau dalam syariah namanya adalah wasiat ya. Dan wasiat ini punya 2 syarat. Yang pertama adalah tidak boleh kepada ahli waris, ya dikatakan dalam hadis sahih, la wasiyata lil warith, tidak boleh diberikan wasiat itu kepada ahli waris karena sudah dapat warisan. Yang kedua adalah wasiat itu maksimal adalah 1/3 dari harta, nggak boleh lebih dari itu, ya. Nah itu kalau misalnya wasiat dari orang tua. Bagaimana kalau itu inisiatif kita sendiri, ya Bu ya? Oh, saya misalnya punya inisiatif kalau meninggal orang tua maka harta itu ingin saya wakafkan. Pertanyaannya adalah poin kedua tadi, apakah itu sudah dibagi atau masih punya orang lain juga? Kalau masih punya saudara-saudara kita dan sebagainya maka harus ada keridhaan, kerelaan dari siapa? Dari semua ahli waris yang ada. Saya ingin supaya pahalanya besar ke orang tua, maka saya ingin itu diwakafkan aja. Ya harus kerelaan yang lain. Kalau yang lain ada yang nggak rela maka itu tidak sah. Nah maka oleh sebab itu berkaitan dengan mau diwakafkan atau tidak. Kalau itu adalah urusannya dengan harta kita sendiri. Kayak tadi misalnya 10 hektar tanah, bagian kita 2 hektar. Saya mau berikan untuk wakaf seluruhnya atau sebagian? Ya boleh, mau seluruhnya boleh. Mau sebagian boleh, mau dijual boleh, mau dikasih ke orang lain boleh, mau dipakai sendiri juga boleh. Jadi itu kira-kira
jawaban terkait dengan Masya Allah. masalah wakaf. Yang jelas dan itu adalah udah waris. bagian kita sendiri. Betul. Belum masih ada bagian saudara-saudara kita. Dan kalau masih ada bagian saudara kita, kalau seandainya mau wakaf, yang jelas paling banyak 1/3 Bu tadi Masya Allah. Makasih banyak Habib. Baik, sama-sama. Jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabila Musawa. Oke, kita kasih kesempatan lagi buat yang lain yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Wih ini nih, yang banyak pikiran kayaknya Bapak ini tadi. Silakan Pak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Suryadi dari Masjid Taklim At-Taqwa, Awilarangan, Cikaum, Subang. Buat tepuk tangan buat Pak Suryadi ya, benar ya? Iya Ustaz. Iya. Mau bertanya kepada Ustadz Sam. Ya udah makanya diadepin. Kalau misal ada anak yang keluar dari agama Islam, Na'udzubillahi min apakah dzalik. dia masih bisa menerima warisan dari orang tuanya? Itu bisa. Oh itu aja Pak Suryadi pertanyaannya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum Ya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pantesan dari tadi dia mikir terus ya kan. Kenapa? Ada yang mau Ternyata- ditanya ternyata ya. Pak, makasih banyak Pak. Ya silakan dijawab Ustaz Syam. Tabi guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat terakhir, ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Secara sederhana, harta warisan itu adalah perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris orang yang masih hidup. Tapi perpindahan hartanya tidak langsung dari orang yang meninggal ke orang hidup, tidak. Tapi kemana harta ini? Ketika saya meninggal dunia, maka harta saya akan dikembalikan kepada Allah. Makanya Allah yang membagi anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, istrinya berapa, orang tuanya berapa. Itu Allah yang bagi, bukan saya. Karena saya sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan anak yang keluar dari Islam? Karena yang bertanya kebetulan orang Islam. Berarti yang dimaksud adalah keluar dari agama Islam. Maka jawabannya tidak lagi mendapatkan warisan. Kenapa? Karena yang harta milik orang yang meninggal dunia sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membagi itu kepada orang yang keluar dari agama Islam. Termasuk juga diantaranya anak yang menyebabkan kematian orang tua itu. Maka subhanallah orang tuanya meninggal dunia karena kebetulan lama sekali matinya orang tuanya. Tidak mati-mati nih orang tua ini. Maka dia menjadi penyebab. Dia yang menjadi penyebab meninggalnya orang tua tersebut. Maka dia pun terputus daripada warisannya. Nauzubillah min dzalik tuh. Jadi ya kalau misalnya pindah agama nggak dapat. Tidak dapat sama sengaja atau membunuh orang tua juga nggak dapat. Baik berencana ataupun tidak berencana. Makasih banyak Ustaz Syam. Iya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Oke, satu lagi. Yuk jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh yang sini boleh nih Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau tanya, nama saya Ibu Hindun dari Majelis Taklim At-Taqwa Cikaum Subang. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu siapa namanya? Ibu Hindun. Ibu Rindun. Hindun. Indun namanya Indun. Hah? Rindun. Hindun. Oh Hindun. Hindun. Iya. Udah. Ngapain sih? Oh Bu,
Silakan Bu, bertanya sama siapa Bu? Agak keras suaranya Bu. Iya. Iya. Bertanya sama siapa Bu? Sama Habib. Makanya jangan geeran deh jadi orang. Dikira sama Iya, Ustadz Maulana. silakan Mohon Ibu. izin tanya Habib. Iya. Iya baik Ibu. Ada orang tua yang tidak memiliki anak, lalu dia angkat anak. Bolehkah warisan kita berikan pada anak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Hindun, tepuk tangan buat Ibu Hindun. Saking sayangnya sama anak angkatnya Bib. Baik, ya insya Allah. Langsung dijawab. Mohon maaf Ustadz Maulana. Bukan bagiannya Ustadz Maulana, bagian saya ini. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi buat Ibu Hindun dan juga buat yang lain ya. Jadi anak angkat itu dalam syariat itu ada hukumnya tersendiri. Ya pertama, anak angkat itu enggak boleh dikasih bin dengan orang tua angkatnya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, panggil anak angkatmu itu dengan nama bapak aslinya. Itulah yang lebih benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita enggak tahu namanya, nama bapaknya misalnya dan sebagainya, maka fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Ya di dalam ayat tadi dijelaskan ya bahwa hendaknya dia adalah saudaramu dalam agama dan juga mawali kalian. Yang kedua adalah anak angkat itu kalau dia sudah balik dia bukan mahram gitu ya. Kita punya anak angkat perempuan dia sudah balik maka dia bukan mahram sama bapak angkatnya ya, karena boleh menikah di dalam Islam dengan anak angkat. Walaupun itu mungkin secara hukum biasa aneh, tapi dalam syariat seperti itu. Nah maka hati-hati. Bagaimana supaya anak angkat kita itu bisa jadi mahram seterusnya? Pada saat dari kecil disusui maka menjadi anak susuan, maka itu mahram. Nah lalu yang ketiga dia juga tidak berhak waris. Wah kalau begitu Islam nggak adil dong. Ya masa anak angkat nggak berhak waris? Dalam Islam ada jalan keluarnya yaitu orang tuanya memberikan wasiat. Karena wasiat itu boleh diberikan kepada bukan ahli waris. Dan paling selesai banyak, semua paling urusan. banyak sepertiga. Nggak boleh semua juga ya Bib ya. Betul Makasih sekali. banyak Habib. Sami-sami, Jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad. Habib Nabil Al-Musawa. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang wasiat-wasiat ini dilarang dalam Islam. Dan sekarang kita tanya sama guru-guru kita di akhir acara ini bagaimana cara terbaik ya memberikan wasiat kepada anak-anak kita. Bismillah supaya tidak berebut nih, berebut masalah harta warisan. Mungkin dari Ustaz Syam dulu silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu sosok ayah yang luar biasa yang sangat bijak Al-Hakim yakni Luqman di dalam Al-Qur'an bagaimana beliau berwasiat kepada anaknya. Ternyata wasiat pertamanya membuat anaknya takut kepada Allah. Karena kalau udah takut kepada Allah bukan lagi dengerin kata tetangga, bukan lagi dengerin kata om, bukan lagi dengerin kata saudara, bukan lagi diiming-imingi dunia karena dia takut kepada Allah. Dan salah satu wasiatnya Luqmanul Hakim, wahai anakku bersungguh-sungguhlah dalam rangka mencari harta yang halal. Karena jikalau engkau lemah dalam rangka mencari harta yang halal, maka bisa juga melemahkan imanmu. Orang kalau lemah dalam rangka berusaha malas-malesan, maka inilah anak yang mengharapkan warisan dari kematian orang tuanya. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh mencari yang halal di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketakwaannya, insya Allah kuat dalam keimanan, kuat dalam rangka ilmunya juga, kuat juga dalam rangka akhlaknya. Maka salah satu wasiat Luqmanul Hakim, bersungguh-sungguhlah mencari daripada karunia Allah yang halal di atas muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Syam. Habib Nabil mohon izin. Baik, jadi dari apa yang tadi disampaikan Ustaz Syam, ya dari surah Luqman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu dan juga dalam surah Al-Fajr Allah katakan ditegaskan lagi.
wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan mereka itu makan harta waris dicampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Nah, maka oleh sebab itu nomor satu adalah sebagaimana tadi disampaikan para guru kita, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, takwa sama Allah ditanamkan sama anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka enggak sibuk dengan dunia ketika sudah kita tidak ada bersama mereka. Yang kedua adalah hendaknya kita jaga jadi orang tua itu yang adil sama anak-anak. Jangan pilih kasih, jangan mengutamakan satu dengan lain. Itu bikin ribut kalau misalnya kita sudah tidak ada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang hendaknya dijaga oleh kita semua adalah bagaimana supaya anak-anak kita ditumbuhkan dalam lingkungan yang baik. Lingkungan yang dekat sama Allah, lingkungan yang dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, dijauhkan daripada hal-hal yang sibuk untuk saling berebut dalam urusan-urusan yang sebetulnya itu adalah hanya fata morgana. Ingat ya bahwa kita adalah kehidupan kita hakikatnya adalah di akhirat. Mudah-mudahan dengan mendidik seperti itu maka anak-anak kita semua insya Allah akan menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Membahagiakan orang tua. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana? Kesimpulan dari tema kita hari ini, wasiat-wasiat ini dilarang dalam Islam. Ingat, wasiat yang dilarang dalam Islam adalah wasiat yang menyulitkan. Wasiat yang melanggar syariat. Wasiat yang melanggar aturan tatanan kehidupan. Baik itu bernegara maupun apapun. Dan ingat, janganlah engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, dan lemah hartanya. Makanya supaya anak tidak berebut warisan, maka kuatkan anak-anak kita dalam segi agama, ibadah, kemudian ilmu. Jangan lupa hartanya juga. Dan alhamdulillah, terima kasih tim Islam Tindak yang tiap hari membagikan ilmu di pagi hari jam 5 pagi setiap hari. Dan ada juga nih, alhamdulillah ada tayangan Apa Ustaz? sih? Di Trans TV ada tayangan Sabtu Minggu. Ada tausiah berupa gitu, pokoknya seru deh. Jam 5 sore Sabtu Minggu. Tonton ya semuanya ya. Namanya apa? Namanya program Samawa. Ada siapa? Ada saya. Pokoknya terima kasih banyak. Ingat, wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa, ilmu dan kebaikan buat anak keturunan kita. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.